Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Yasin dengan NIM 151423195. Tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Langsung saja ke materinya. Oke, jadi sebelum kita beranjak ke materi inti, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu hakikat dari pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran di mana seorang guru mengajar dua atau lebih tingkatan kelas secara bersamaan dalam satu atau lebih ruangan. Model ini sering diterapkan di daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti kekurangan guru, lokasi geografis yang sulit dijangkau, atau jumlah siswa yang sedikit. Nah, langsung saja ke materi inti. Yang pertama itu ada model pengelolaan kelas rangkap. Model pengelolaan kelas rangkap adalah situasi di mana seorang guru mengajar beberapa tingkat kelas secara bersamaan dalam satu ruangan. Model pengelolaan kelas rangkap dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru dan fasilitas, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya. Beberapa model yang umum digunakan meliputi 3 model. Yang pertama itu ada model 221, yang kedua itu ada model 222, dan yang ketiga itu ada model 33 dan 3. Nah, apa sih itu model 221? Model 221 yakni guru mengajar dua kelas dengan dua mata pelajaran yang memiliki keterkaitan materi dalam satu ruangan. Nah, selanjutnya apa sih itu model 222? Guru mengajar dua kelas dengan mata pelajaran yang tidak berkaitan sama sekali biasanya menggunakan dua ruangan yang berdekatan. Nah, yang terakhir itu ada model 33 dan 3. Guru mengajar 3 kelas dengan 3 mata pelajaran yang berbeda dalam 3 ruangan yang saling terhubung. Setiap model memiliki pendekatan dan strategi pengajaran yang disesuaikan untuk memastikan efektivitas pembelajaran meskipun terdapat keterbatasan. Nah, materi yang selanjutnya yang kedua itu ada kajian pengorganisasian kelas rangkap. Pengorganisasian kelas rangkap memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Beberapa aspek penting dalam pengorganisasian kelas rangkap meliputi 3 hal. Yang pertama itu pemanfaatan lembar kerja murid, yang kedua itu pemanfaatan sumber belajar, dan yang ketiga itu peran tutor sebaya. Nah, apa sih itu pemanfaatan lembar kerja murid atau LKM? LKM sering digunakan untuk mendorong kemandirian belajar siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Nah, pemanfaatan sumber belajar yakni menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, apa sih itu peran tutor sebaya? Peran tutor sebaya yakni melibatkan siswa sebagai tutor bagi teman sebayanya untuk meningkatkan pemahaman materi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif meskipun dalam keterbatasan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari model pembelajaran kelas rangkap. Kelebihan pembelajaran kelas rangkap itu yang pertama ada efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan menggabungkan 2 kelas dalam satu ruangan, kegiatan pendahuluan dan penutupan akan dilakukan secara bersamaan sehingga menghemat waktu dan tenaga guru. Yang kedua itu ada pengembangan kemandirian siswa. Siswa cenderung mengembangkan kebiasaan belajar mandiri karena guru tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap kelompok secara terus-menerus. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan interaksi sosial. Pembelajaran bersama antara siswa dari tingkat kelas yang berbeda dapat membina persahabatan dan kerjasama antar siswa.
Jika tadi kita sudah membahas kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap, tentunya pembelajaran kelas rangkap tidak lepas dari kekurangan. Yang pertama itu ada gangguan konsentrasi. Siswa mungkin mengalami kesulitan fokus karena terganggu oleh aktivitas kelas lain yang berlangsung secara bersamaan. Yang kedua, itu ada tuntutan keterampilan guru yang lebih tinggi. Tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa dengan tingkat yang berbeda dalam satu ruangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, itu ada peningkatan beban kerja guru. Nah, guru harus menangani pekerjaan administratif dan akademik yang lebih banyak karena mengajar 2 kelas sekaligus yang dapat menambah beban kerja dan tanggung jawab. Nah, itu dia beberapa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PKR ini. Nah, pada materi inti yang terakhir itu adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sekitar memiliki potensi besar sebagai sumber belajar yang dapat memperkaya pengalaman siswa. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan melalui yang pertama, pembelajaran kontekstual, yakni mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata di lingkungan sekitar untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang kedua, ada observasi dan eksplorasi, mendorong siswa untuk mengamati dan mengeksplorasi lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, itu ada pengembangan kreativitas, memanfaatkan elemen lingkungan untuk kegiatan kreatif yang mendukung pembelajaran. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan menantang bagi siswa. Nah, pada semua materi yang sudah saya sampaikan, saya ingin memberikan satu kesimpulan yang saya tarik. Pembelajaran kelas rangkap itu terjadi akibat kurangnya guru pada sebuah instansi sekolah atau lokasi yang sulit dijangkau dan kurangnya jumlah siswa pada tempat tersebut, sehingga pendidikan kelas rangkap ini bisa terjadi dengan metode pengorganisasian yang berbeda-beda. Tentunya pendidikan kelas rangkap ini memiliki poin lebihnya dan poin kurangnya sendiri. Namun menurut saya di sini guru itu akan mendapatkan dampak negatifnya lebih terasa karena beban administratif dan akademiknya akan bertambah. Ini akan menyita waktu istirahatnya lagi. Dan yang terakhir, pembelajaran kelas rangkap ini bisa didukung, keberhasilan pendidikan kelas rangkap ini bisa didukung oleh lingkungan sebagai sumber belajar, di mana di situ ada pembelajaran kontekstual, observasi dan eksplorasi, dan pengembangan kreativitas. Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.